sepengalaman saya mengikuti pemilu legislatif, pemilu kali ini jauh lebih, minta maaf, cenderung lebih buruk dari pemilu-pemilu sebelumnya. Tapi apakah mungkin dengan Pileg 2024 kemarin, jangan sampai Ibu Haja sengaja untuk tidak menang karena mengambil posisi wakil bupati? Kira-kira kalau seandainya ada calon bupati, kan sudah dengar ya kita banyak bupati yang minta Bibi untuk jadi wakil bupati, siap dari Bibi? Saya waktu itu pikirnya, oh iya beliau mau dukung saya di saat Pileg. Ternyata saat kita diskusi mengarah pada figur wakil bupati. Halo Sobat Milenial, bersama saya lagi MSPR di podcast Positive Room Millennial Spirit Channel. Saya ditemani oleh Ibu Haja Hajarul Astuti, politisi wanita Kabupaten ND, yang saya sengaja undang datang pada kesempatan kali ini di Millennial Spirit, mungkin kedua kali. Tapi kali ini mungkin dengan sesuatu yang berbeda. Saya berharap ada wajah baru di pemimpin Kabupaten ND, seorang figur wanita. Saya mungkin merekomendasikan sih. Kalau memang ada yang berminat untuk jadi ngasahan. Bibi, apa kabar, Bibi? Alhamdulillah baik. Saya dengar Bibi baru pulang dari Tanah Suci kayaknya. Kayaknya menenangkan pikiran, mungkin sepertinya tambah cerah saja, Bibi. Jadi amin, amin, amin. Amin. Bibi, saya mau tanya Bibi terkait dengan bagaimana sih sekarang kegiatan di DPR, apa belum ada masuk atau bagaimana? Habis dari Tanah Suci. Alhamdulillah, sebelum ke situ, saya pertama di kesempatan baik ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat ND yang kemarin telah mendukung saya di pemilu legislatif. Yang kedua, saya juga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Tentu sebagai seorang wakil rakyat, sebagai seorang manusia, saya punya banyak kekhilafan dalam proses perjalanan kehidupan saya, baik sebagai politisi maupun sebagai masyarakat. Jadi kesempatan ini kesempatan baik. Terima kasih dengan undangannya untuk podcast malam ini. Saya mengucapkan sekali lagi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Terus kaitannya aktivitas saya, keseharian saya di kantor, selama ini memang jujur saya ada kegiatan di luar cukup lama ya, kurang lebih hampir sebulan perjalanan saya. Alhamdulillah ya, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Yadin bahwa dalam rangka menenangkan diri, bentuk syukur kepada Allah karena masih sampai saat ini kita masih diberi nikmat sehat. Kesempatan-kesempatan lain masih terlalu banyak untuk kita kerjakan. Ada hal penting yang memang belum pernah terjadi di Kabupaten ND, tapi saya mau tanya, saya mau bincang-bincang dengan Bibi terkait dengan bagaimana sih sejauh ini menurut seorang Ibu Haja Astuti peran wanita dalam perpolitikan di Kabupaten ND. Apalagi Bibi ini sebagai seorang ketua majelis ya, majelis taklim ya? Iya. Ketua masjid, ketua Fatayat NU Kabupaten ND. Jadi saya ingin tahu bagaimana sih peran wanita dalam perpolitikan di Kabupaten ND sejauh ini. Alhamdulillah ya, saya lihat dari waktu ke waktu setelah saya nimbrung di dunia politik, hanya peran perempuan sudah semakin tinggi. Terlihat dari beberapa kita pencalonan di kabupaten saat pemilu legislatif ya, perempuan juga ikut ngambil bagian, dan sampai di beberapa periode ini ada perempuan, keterwakilan perempuan. Sampai sekarang juga masih ada keterwakilan perempuan. Ini artinya perempuan sudah diberi ruang. Hanya sebagian masyarakat kabupaten ini khususnya perempuan belum mengambil kesempatan ini secara maksimal. Hanya ikut peran saja, mencalonkan diri saja, tapi tidak bagaimana memposisikan diri sebagai seorang politisi. Jadi kalau soal peran, ruang sudah diberikan oleh masyarakat terhadap perempuan. Hanya bagaimana perempuan mengambil bagian ini untuk lebih berperan aktif lah. Artinya politik itu menjadi satu hal yang penting untuk kita ikut berperan. Oke. Nah, kan masalahnya kita tahu di 2019 masih ada 3 wanita menjadi anggota DPR Kabupaten. Sekarang 2024 tinggal 2. Berarti ada penurunan. Ya. Jumlah anggota DPR keterwakilan perempuan. Apakah tidak melihat fenomena ini suatu bentuk kemunduran? Ya, suatu bentuk kemunduran. Kalau lihat satu bentuk kemunduran juga
Saya pikir tidak ya, karena sepengetahuan saya, sepengalaman saya mengikuti pemilu legislatif, pemilu kali ini jauh lebih, minta maaf, cenderung lebih buruk dari pemilu-pemilu sebelumnya. Artinya masyarakat hari ini kadang lebih melihat sifatnya sesuatu yang sesaat. Transaksional. Ya, ya tepatnya seperti itulah, sesaat. Jadi mereka tidak berpikir panjang lagi, mungkin karena situasi ekonomi kali ya. Saya lihat apakah karena situasi ekonomi akhirnya masyarakat tidak berpikir panjang, mana yang menguntungkan saat itu yang diambil. Tapi dalam perjalanan saya setelah selesai pemilu, banyak juga terjadi penyesalan. Saya tidak tahu, yang namanya penyesalan kan selalu datang terlambat. Ya, tapi tidak apa-apalah. Ini menjadi pembelajaran untuk saya dan juga seluruh masyarakat Kabupaten Inde dan terkhusus kita politisi untuk melihat begini satu fenomena yang harus kita berjuang untuk merubah. Mindset masyarakat itu kan dari kita yang kita bentuk, dan bagaimana kita mengembalikan mereka pada posisi yang seharusnya, sewajarnya, bahwa antara mereka dan kita adalah satu jalur yang harus saling ada keterikatan tanpa embel-embel. Ini Ibu, saya tertarik terkait dengan bagaimana paradigma merubah pola pikir masyarakat untuk memilih. Saya sangat tertarik. Tapi apakah mungkin dengan Pileg 2024 kemarin, jangan sampai Ibu Haja sengaja untuk tidak menang karena mengambil posisi wakil bupati? Saya mau bilang di kesempatan ini, saya petarung. Segala sesuatu yang saya lakukan itu saya dengan tujuan besar dan harus menang. Sebagai politisi, apapun yang saya lakukan, saya harus menang. Itu satu bentuk motivasi diri saya. Tapi dalam perjalanan akhirnya sampai terjadi bahwa saya harus gagal. Gagal dalam arti bahwa Nasdem tidak bersuara, tidak punya suara, tidak kami punya kursi. Ini tidak gagal total juga. Titipan suara masyarakat yang lewat saya sudah diberikan untuk kursi di Nasdem. Ya mudah-mudahan kursi ini bisa mengemban amanat masyarakat yang sudah secara sukacita memberikan dukungan terhadap Partai Nasdem. Jadi saya tidak ada niat untuk kemana-mana, tetap saya ingin menjadi jembatan masyarakat. Karena saya ada di dunia politik itu dengan tujuan bahwa, oh ya, saya harus memenuhi ekspektasi masyarakat bahwa kita yang terpilih ini menjadi jembatan untuk mencapai tujuan orang banyak. Begitu. Kayaknya ini super sekali ya. Tapi ini ada satu. Tidak idealis juga kan? Tidak. Ini ada lagi. Kalau melihat dengan peta perpolitikan di Kabupaten Inde sekarang, mungkin tidak seorang perempuan bisa dimajukan jadi bupati atau wakil bupati di Kabupaten Inde? Mungkin. Kenapa tidak? Karena sebagai warga negara setiap orang punya hak untuk ngambil bagian dalam dunia perpolitikan, terkhusus juga di saat ini kan kita lagi rame-ramenya mencari kandidat-kandidat untuk posisi wakil bupati, karena kita sudah dengarkan posisi-posisi bupatinya. Kenapa tidak? Karena apakah perempuan tidak pantas? Saya pikir juga pantas untuk mencalonkan diri sebagai wakil bupati. Siap. Karena begini, selama adanya Kabupaten Inde, saya belum pernah dengar seorang figur perempuan yang akan maju untuk menjadi bupati atau wakil bupati. Semoga saja di 2024 ini ada figur perempuan. Jadi saya bukan berarti merasa bahwa ini kesempatan, tidak, tapi semua tahun atau semua momen pilkada itu semua ada kesempatan. Sekarang tinggal siapa figur perempuan yang bisa kita minta untuk menjadi seorang pemimpin. Figur perempuannya juga penting. Kami DPR Provinsi saja 2019 itu yang pemilu 2019 yang 11 orang. Sekarang 2024 malah tambah banyak. Masya Allah. Perempuannya semakin banyak jumlahnya, lebih banyak lagi dari tahun 2019. Jadi keterwakilan perempuan itu benar-benar bukan hanya sebagai pendamping, tetapi juga bisa memberi masukan dan bisa memberi solusi untuk perkembangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, sekarang saya kira-kira kalau seandainya ada calon bupati, kan sudah dengar ya kita banyak bupati, yang minta Bibi untuk jadi wakil bupati, siap dari Bu? Sebagai politisi, saya ngomong sebagai politisi ya, tentu di saat saya jadi anggota DPR, saya ingin menjadi jembatan masyarakat untuk mencapai cita-cita masyarakat. Dan hari ini kalau seandainya di posisi wakil bupati, itu juga kerja untuk masyarakat. Kenapa tidak? Saya siap. Tapi ada tapinya, Bagaimanapun saya punya kendaraan politik. Kemarin saya lahir dari rahim Partai Nasdem, dan hari ini Partai Nasdem sudah, entah sudah dideklarasikan atau belum, karena selama ini saya belum melihat perkembangannya, bahwa sepertinya
Partai Nasdem mendorong Pak Erik, maksud Pak Erik. Tapi jika saya sebagai seorang politisi, saya ngomong sebagai politisi yang di luar dari Nasdem, saya siap untuk mendampingi bupati jika mereka mau meminang kita. Kan mungkin saja ini kita bicara mungkin gini sobat milenial ya, mungkin saja ada figur bupati yang tertarik dengan seorang wanita untuk bisa damping dalam tanda petik bisa memimpin kabupaten, karena kaum perempuan ini kan banyak ya di kabupaten ini, malah jumlahnya lebih besar daripada laki-laki. Jadi ini juga bisa menjadi hitungan election vote ya untuk jumlah orang memilih ya. Seorang figur perempuan ini kalau seandainya dia mengkampanyekan diri bahwa kita perempuan harus kuat, adanya ibu-ibu sebagai dan segala macam, itu kan bisa menjadi apa itu ya, menjadi suatu gebrakan yang besar, dorongan yang besar untuk bupati. Tapi saya mau tanya, kira-kira sudah ada belum calon bupati yang pendekatan dengan Bibi? Sebelum pemilu legislatif ya, saya pernah dihubungi oleh salah satu tim dari kandidat bupati di kabupaten ini ya. Ya saya omong saja dari timnya Pak Luri Kadijo oleh Pak Kalis Lanamana. Beliau hubung saya by WA dan minta ketemuan. Saya waktu itu pikirnya, oh iya beliau mau dukung saya di saat pileg. Ternyata saat kita diskusi mengarah pada figur wakil bupati. Beliau menyampaikan bahwa di saat timnya diskusi tentang wakil bupati, akhirnya nyantol ke nama saya. Saya waktu itu sebagai perempuan merasa cukup dihargai, sangat dihargai. Artinya kok ada figur bupati atau timnya yang menginginkan perempuan untuk mendampingi bupati. Ini satu progres seperti tadi Pak Yadin bilang, kan tidak pernah, dan ini menjadi suatu informasi yang baru terkhusus untuk saya dan untuk perempuan Kabupaten Indi. Dalam perjalanan malah saya waktu itu saya bilang terima kasih dengan penilaian terhadap saya untuk menjadi kandidat, tapi saya belum bisa pastikan hari ini karena saya mau lihat hasil pemilu dulu. Pemilu. Dan setelah itu saya tidak pernah, setelah gagal, setelah perhitungan suara saya juga konsen mau ibadah, jadi saya tidak pernah komunikasi lagi. Terus ada juga informasi yang dari tim-tim, bahkan dari kelompok perempuan yang menginginkan Ibu Tuti kenapa tidak ke wakil bupati gitu. Saya bilang, saya nih kan masih konsen ya, saya mau konsen untuk pembenahan diri dulu, menenangkan pikiran dulu, artinya memanage saya punya pikiran-pikiran yang kemarin mungkin terganggu. Pastinya kan kemarin tuh ada satu tekanan psikologis yang cukup tinggi, tidak bisa dipungkiri bahwa saya gagal dan itu butuh bangun energi positif saya. Makanya saya bilang, biarkan saya ibadah, saya minta kepada Tuhan. Apapun nanti yang terjadi ke depan, kita pikir itu yang terbaik, begitu. 10-15 tahun ya, 10 tahun jadi anggota DPR. Betul. Dan berpolitik sudah hampir 20 tahun. 20 tahun ya. Berpolitik itu prestasi yang mungkin sangat susah mungkin seorang wanita bisa bertahan sejauh itu dengan banyak prestasi. Kalau seandainya kita melihat fenomena sekarang Kabupaten Ende, harus kita menjodohkan seorang bupati yang dari keluarga kita yang Kristen Katolik, terus yang wakilnya harus Islam. Jadi saya merasa bahwa figur K ini juga bisa berdampak dari keterpilihan Ibu Haja sebagai seorang anggota wakil bupati menurut saya, apalagi keterwakilan perempuan dan seorang kader Fatayat ini sangat berpengaruh. Saya jujur, saya sudah banyak mendengar juga beberapa figur kandidat wakil bupati yang dimunculkan ya, beberapa media saya juga baca, bahkan saya sempat undang ke sini. Kalau secara terukur, saya merasa bahwa di posisi ini yang saya undang dan yang saya dengar, kalau secara terukur di posisi ini, saya rasa Ibu Haja punya nilai lebih tinggi dari semua itu. Saya bisa mengatakan. Saya jadinya. Iya, karena kalau secara terukur tuh begini, 10 tahun pernah menjabat sebagai anggota DPR. Selama mengikuti pileg atau pilkada sudah ketahuan berapa sih suaranya. Orang kan pasti melihat itu, election itu kan, keterpilihan, bagaimana orang melihat Ibu Haja. Apalagi ini kandidat figur ketua Fatayat, Muslim gitu, Muslimat, dan mewakili perempuan dan juga dari Muslim. Ini juga sangat menjual, dalam posisi sangat menjual. Jadi kalau di brand kan gitu, kalau di brand kan dengan beberapa itu mungkin secara mengukur hasil election yang kemarin ya, keterpilihan di masyarakat, mungkin kita bisa mengukur bahwa
Ibu Haja lebih lah dalam hal ini. Tapi saya tidak tahu dengan pergerakan politik yang sangat dinamis sehingga pergerakan-pergerakan politik ini, kepentingan-kepentingan dan lain-lain itu yang menyebabkan ini tidak bisa dimunculkan. Itu saya tidak tahu konsepnya seperti apa. Tapi saya sedikit mungkin akan sedikit kaget kalau seandainya Nasdem tidak melihat potensi ini. Begitu. Bukan berarti saya bilang Pak Erick tidak bagus, bukan. Tadi dari Nasdem sudah mengatakan bahwa Erick Rede itu sudah dimunculkan oleh Nasdem menjadi bupati. Nasdem tidak mau jadi wakil. Oke, tidak masalah. Cuman kalau secara saya, kalau ada opsi lain gitu kan yang meminta Bibi, itu saya rasa bukan tidak mungkin Bibi menjadi figur wakil bupati yang paling kuat di kabupaten ini. itu ini ya, persepsi. Kita persepsi. Tapi bukan persepsi juga, ini berhasil tolak ukur. Pileg. Okay. Jadi semua caleg, semua wakil ini yang ada beredar ini, kalau diukur dengan hasil kontestasi pileg itu, Bibi keterpilihannya tinggi banget. Ya, artinya alhamdulillah kemarin kepercayaan publik kepada saya masih dalam tanda kutip masih sangat baik ya. Saya pikir kalau seandainya saya tidak dipercayakan, artinya perolehan saya pasti dibawa ya, sangat dibawa dari sebelumnya. Tapi hari ini semakin meningkat. Ini ada trustnya publik kepada saya. Itu saya yakini. Tapi tentu kita harus melihat realitas bahwa ada yang mengungguli. Itu saya kasih apresiasi. Cuman kalau dibilang ke depan ya, misalnya kita mendapat pinangan untuk mendampingi salah satu figur bupati, saya pikir saya cukup optimis karena ini menjadi sesuatu yang baru seperti Pak Yadin bilang tadi, bahwa sesuatu yang baru, dan saya pikir untuk mengelola kabupaten ini juga seperti tadi juga dibilang bahwa saya punya pengalaman di DPR 10 tahun. Artinya ngurus END juga bukan hal yang luar biasa juga. Kalau seandainya, bukan minta maaf nih, bukan terlalu sombong, bukan juga ya. Ngurusnya tidak terlalu sulit-sulit juga dalam kondisi yang kita sudah tangkap, kita lihat dan kita dengar bahwa kita ikut keseharian seperti apa. Jadi saya pikir siap untuk itu, dan optimis lah kalau seandainya sudah mau berjuang ya, kita tidak perlu ada rasa yang bahwa saya harus bisa gitu. Kayak sobat milenial ya, sebenarnya saya tuh pengen kalau ada perempuan-perempuan yang bisa punya karir yang baik dalam bidang politik atau mungkin akademisi, mungkin kita ajak bicara. Tapi memang sosok perempuan itu kita butuhkan di semua bidang, di semua segi itu harus banyak kita butuhkan. Ini sangat netral figur ini karena memang keterwakilan perempuan di masyarakat itu sudah jumlahnya semakin banyak. Jadi ini juga menjadi salah satu perhitungan langkah politis dari semua yang akan mengambil keputusan dalam pilkada tahun 2024 nanti di Kabupaten ND. Jadi saya mungkin sampai gini saya juga tidak tahu lagi mau bicara apa, tapi karena semuanya jelas ini, karena secara pekerjaan 10 tahun di legislasi sudah tahu semua apa saja yang dikerjakan oleh pemerintah. Jadi pekerjaan untuk jadi pemerintah pun tidak susah. Semua kan sudah tahu. Apalagi ini seorang figur perempuan yang belum pernah ada. Apakah bupati, calon bupati tidak maukah mengambil perempuan? Kita tidak tahu ya. Apakah mereka juga berpikir bahwa perlu adanya keterwakilan perempuan, perlu ada perempuan, karena bagaimanapun kalau menurut saya nih, rasa sensitif perempuan tuh jauh lebih baik loh ya untuk melihat situasi di kabupaten ini. Karena saya pernah di DPR, hanya konsentrasi di titik-titik mana juga kita sudah tahu, terutama untuk kaum perempuan ya. Banyak yang perlu kita benahi, banyak yang perlu kita kita tingkatkan, dan itu menjadi tanggung jawab saya sebagai politisi. Hanya jabatan saya harus terhenti, jadi mimpi besar saya tidak bisa saya wujudkan, tapi karya lain saya akan terus perjuangkan, akan saya terus lakukan. Sejauh ini sudah ada pendekatan mungkin dari tim keluarganya Bibi atau tim yang mendekat atau mencari namanya kita ingin bertarung ya, mencari figur yang untuk bisa kita pasangkan, ada tidak langkah dari tim keluarga Bibi? Kalau dari keluarga belum sama sekali. Kita tidak pikir sampai sejauh itu, karena saya pikir begini, mencari pasangan itu untuk mengurus kabupaten ini tidak bisa kita harus yang proaktif. Lagi-lagi saya ini kan posisi yang nomor 2. Hanya untuk membangun satu rumah tangga sih harus ada chemistry. Perlu ada komunikasi, perlu ada pendekatan.
Dan langkah-langkah persuasi itu mestinya dari orang nomor satu untuk melihat mana yang pantas untuk mendampingi dia. Karena urus kabupaten ini bukan hal yang gampang juga ya, bukan yang gampang juga. Tapi perlu ada pendekatan yang mereka perlu lakukan supaya kita bisa ada titik temu. Tapi selama ini belum, hanya informasi-informasi yang masuk bahwa selama saya di luar Ende ya, saya selama ada kegiatan di luar itu selalu ada informasi, Ibu Tuti, kami mau Ibu Tuti dengan yang ini, tapi main sebut-sebut saja nama begitu kan. Tapi saya juga tidak berani komen juga kan, dan situasi waktu itu saya tidak terlalu berpikir bahwa harus terlalu jauh berkomentar untuk itu. Siap. Sobat Milenial, kayaknya banyak sudah ya yang dijelaskan oleh Ibu Hajah Suti terkait dengan bagaimana posisi beliau, juga cerita tentang bagaimana membangun karir di politik sampai dengan saat ini, dan mungkin kesempatan untuk pilkada nanti ke depan seperti apa, apakah Nasdem tetap dengan ini atau mungkin ada partai lain yang akan meminta, atau ada calon lain yang akan meminta dengan kendaraan lain, yang mungkin nanti kita serahkan ke Ibu Hajah Suti untuk dapat memilih, karena beliau yang akan merasakan bagaimana ketika harus bertarung lagi di dalam pilkada Kabupaten Ende tahun 2024. Mungkin sebelum saya closing ya, saya minta Ibu mungkin ada harapan atau mungkin penyampaian kepada masyarakat Kabupaten Ende atau Sobat Milenial semua terkait dengan posisi politik. Silakan. Mungkin ada harapan-harapan yang mau disampaikan. Baik. Tentu sebagai politisi, sebagai seorang perempuan, saya tetap berharap bahwa masyarakat Ende harus berperan aktif dalam proses pemilihan bupati, wakil bupati ke depan. Dan dalam waktu-waktu sekarang ini, cobalah bangun komunikasi yang baik, baik di media sosial maupun di masyarakat luas. Jangan saling menjegal dengan fitnah apa. Kita perlu, kalaupun harus menyampaikan sesuatu yang positif tentang figur-figur yang ada. Karena saya sedikit prihatin ya, saya sampai bikin status di Facebook, sangat sedih dengan kondisi yang ada, dengan pernyataan-pernyataan yang minta maaf sudah di luar batas, Dan kalau seandainya pernyataan itu ada pendasaran, ya sih tidak apa-apa. Yang ada pendasaran saja kita perlu keep, apalagi yang tidak ada pendasaran. Makanya saya pengen masyarakat Kabupaten Ende, kita sudah melewati pemilu demi pemilu ya, pemilihan bupati demi pemilihan bupati, coba dewasa dalam berpikir dan bertindak. Artinya berpikir dulu lah, jangan dulu main nyerocos saja tiba-tiba oh iya saya keliru, jangan. Coba berpikir secara matang untuk menyampaikan tentang figur-figur yang ada, baik bupati maupun wakil bupati. Oke. Sobat Milenial, tadi sudah banyak yang kita dengarkan dari seorang figur, bukan figur ya, tokoh wanita lah, kalau saya bisa dikatakan tokoh wanita di Kabupaten Ende yang sudah malang melintang di dunia perpolitikan 20 tahun dan sangat paham bagaimana seluk-beluk lah pemerintahan Kabupaten Ende. Dan sudah banyak curhatan juga ya. Kalau wanita udah curhat, kita juga jadi pelan-pelan ngomongnya. Saya yang biasanya tertawa jadi kayak kaku dan tegang. Tapi inilah sosok wanita perlu kita perlu kita dalami ya, gitu ya. Kalau kita harus mendalami wanita itu memang inilah intinya. Tapi jangan pernah salah menilai bahwa wanita itu sekarang bukan hanya untuk jadi pendamping, tapi wanita itu bisa menjadi teman atau partner yang baik dalam bidang apapun, baik itu pemerintahan, baik itu legislatif, baik itu pekerjaan apa saja di bidang pendidikan dan lain-lain. Karena sisi yang terbaik dari wanita yang tidak dimiliki oleh laki adalah bagaimana mereka bisa menyentuh perasaan. Sobat Milenial, kebahagiaan kita ciptakan dari sesuatu yang mudah. Kamanate, Taonote, salam spirit.